Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NIM 1062200027 Prodi Hukum Tata Negara 3A. Eh, Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi UAS, yaitu yang pertama materinya tentang kesalahan dan kesengajaan dalam hukum pidana, dan yang kedua kausalitas dan alasan pembenar dan pemaaf atau penghapusan hukum pidana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kesalahan dan kesengajaan dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana, bahwa pertanggungan jawab pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan kesalahan adalah kesalahan dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab. Sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan dalam pidana hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, perbuatannya tersebut berupa kesengajaan atau dolus, atau kealpaan culpa, tidak adanya alasan penghapus kesalahan, atau tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana Indonesia adalah sengaja itu menghendaki atau mengetahui. Wilson and Wetters. Maksudnya adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya. 1. Kesalahan dalam hukum pidana. Kesalahan dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika ada waktunya melakukan perbuatan pidana. Dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karena dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian. Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan pembuatnya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur dengan sengaja atau karena kealpaan dalam rumusan tindak pidana. Yang dimaksud dengan kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Pengertian kesalahan secara yuridis terdiri dari kesalahan dalam arti etis sosial atau soul in social ethics, yang berarti hubungan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang
dilakukannya atau dengan akibat dari perbuatannya itu sedemikian rupa sehingga perbuatan atau akibat dari perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jenis kesalahan ini disebut dengan kesalahan dalam arti luas. Ada pula kesalahan dalam arti sempit adalah satu bentuk dari kesalahan yaitu kealpaan. Kesalahan dalam arti hukum pidana yang berarti bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa. Pengertian kesalahan menurut para ahli hukum sebagai berikut. Menurut Simmons, bahwa sebagai dasar dari pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya. Kesalahan itu dan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu 1. Kemampuan bertanggung jawab. 2. Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan. 3. Dolus atau culpa. Menurut Utrecht bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana atau Soul in Ruin Magazine terdiri atas 3 aspek. Yang pertama, teori Kennings, fatbari dari pembuat. Yang kedua, suatu sikap psikis pembuat yang berhubungan dengan kelakuannya, yakni A. Kelakuan disengaja atau aspek sengaja, dan B. Kelakuan yang berupa suatu sikap kurang hati-hati atau kealpaan atau School in a Zine. Yang ketiga, tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat. Adapun unsur-unsur kesalahan. Menurut konsepnya, pertanggungjawaban pidana mempunyai 2 unsur yaitu unsur kesalahan dan bentuk kesalahan. Unsur kesalahan terdiri dari beberapa hal antara lain melakukan tindak pidana, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, sedangkan unsur untuk kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan. Menurut Roesland, Saleh, dan Moeljanto, unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut. 1. Mampu bertanggung jawab. 2. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan. 3. Tidak adanya alasan pemaaf. Ketiga unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidana terdakwa, maka terdakwa harus yang pertama, melakukan perbuatan pidana, yang kedua, mampu bertanggung jawab, yang ketiga, dengan kesengajaan atau kealpaan, yang keempat, tidak adanya alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan dalam pidana, subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain A. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku. B. Perbuatannya tersebut berupa kesengajaan atau dolus atau kealpaan atau culpa. Yang C. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Selanjutnya, kesengajaan dalam hukum pidana. Pengertian sengaja atau tidak sengaja dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki atau willens apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula witness apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya. Pengertian sengaja dan tidak sengaja. Dalam hukum pidana Indonesia, sengaja dalam rumusan tingkat pidana dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, istilah kesengajaan dalam KUHP. Tindakan pidana yang dirumuskan dalam KUHP membuat unsur kesengajaan atau objek. Berbagai istilah kesengajaan yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam KUHP adalah yang pertama, dengan sengaja istilah ini antara lain dapat dilihat dalam pasal 372 KUHP pada pasal 338 KUHP 2 yang diketahuinya istilah ini dapat dilihat dari beberapa pasal, misalnya pasal 286 KUHP dan 480 KUHP.
3. Dengan maksud istilah ini antara lain 362 KUHP dan pasal 368 atau 1 KUHP B. Penempatan kesengajaan dalam rumusan tindak pidana. Apabila dalam rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja untuk menunjukkan adanya unsur kesengajaan, maka unsur yang dirumuskan di belakang unsur kesengajaan tersebut harus dianggap diliputi oleh kesengajaan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka unsur tindak pidana yang terletak di belakang unsur itu dijiwai oleh unsur kesengajaan. Yang kedua, apabila unsur kesengajaan dirumuskan di tengah-tengah unsur yang lain dalam rumusan tindak pidana, maka konsekuensinya adalah bahwa unsur yang letaknya di belakang unsur kesengajaan harus dianggap dijiwai oleh unsur kesengajaan. Dalam hal kesengajaan itu tidak dirumuskan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Apabila dicermati rumus tindak pidana dalam KUHP, akan juga terlihat bahwa dalam beberapa pasal KUHP sama sekali tidak dirumuskan adanya unsur kesengajaan. Apabila dalam rumusan tindak pidana tidak dirumuskan adanya unsur kesengajaan secara tegas, maka untuk menentukan apakah tindak pidana itu merupakan pidana yang berunsur kesengajaan atau tidak, harus dilakukan secara interpretasi atau penafsiran. Bentuk-bentuk kesengajaan. Ada dua macam kesalahan dalam kajian hukum pidana, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealapan atau culpa. Kesengajaan. Yang pertama yaitu kesengajaan. Menurut Memory van Tolisiting, kata dengan sengaja, objek legit, yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan wills and sweetens, yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu pertama, kesengajaan sebagai maksud object als merk. Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindak untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan. Orang dapat mengatakan bahwa tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud. Contoh kasus, seseorang ingin membunuh temannya, kemudian ia menembaknya menggunakan pistol di bagian kepala. Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian atau object al-Zekhar Desbewzin. Kesengajaan sebagai kepastian itu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang ditimbulkan merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya, bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Contoh kasus. Saat melakukan perampokan, pelaku menggorok kasir supermarket dengan menggunakan kapak tajam. Akibatnya kasir tersebut mati. Meskipun ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu mengerogok orang dengan kapak tajam dapat menyebabkan seseorang mati. Yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan atau dolus eventualis. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya. Namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori apa boleh buat bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi tidak disetujui. Tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko dan timbulnya akibat atau di samping maksud itu pun diterima. Contoh kasus, seorang terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh korban, tapi semestinya
Ia menyadari apabila sebilah pedang ditebaskan pada bagian badan manusia akan menyebabkan pendarahan yang hebat dan kemungkinan besar si korban akan kehabisan darah yang akan mengakibatkan kematian. Kealpaan atau kulpa. Menurut pendapat para ahli, kealpaan ini disamakan dengan kelalaian dan kekurangan hati-hatian. Menurut Wirjono Projodikoro, kulpa didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya. Namun, dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi. Kulpa dibedakan menjadi dua, yaitu kulpa levissima dan culpa lata. Culpa levissima adalah kealpaan yang ringan, sedangkan culpa lata ada kealpaan berat. Menurut para ahli, hukum culpa levissima dijumpai di dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, namun dapat pula dijumpai di dalam pelanggaran dari buku 3 KUHP. Sebaliknya, pada pandangan bahwa culpa levissima oleh undang-undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi culpa lata dipandang sebagai suatu kejahatan karena kealpaan. Persamaan dan perbedaan dolus dan culpa. Adapun persamaan dan perbedaan antara dolus dan culpa sebagai berikut. Dolus mengandung kesalahan yang mempunyai jenis yang berbeda dengan culpa, akan tetapi mempunyai dasar yang sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam sebagai pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Dilihat dari perbedaannya, dolus dan culpa memiliki perbedaan dalam hal bentuknya. Dalam dolus, sikap batin orang yang melakukannya adalah berbeda. Sikap batin orang yang melakukannya adalah menentang larangan. Sedangkan dalam culpa, orang yang melakukan kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan objektif kasual menimbulkan keadaan yang dilarang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian penghapusan hukum pidana atau kausalitas dalam hukum pidana. Ajaran kausalitas digunakan dalam rangka mengetahui perbuatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang terjadi penyebab kematian. Dengan kata lain, ajaran kausalitas berfungsi sebagai filter atau penyaring atas pembuatan-pembuatan yang relevan sebagai penyebab. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melihat sejauh mana kausal verban digunakan dalam mendapatkan kebenaran material. Berikut adalah kasus yang mengakibatkan matinya seseorang sebagai bukti pentingnya digunakan ajaran kausalitas, yaitu pada kasus tewasnya Mirna memiliki kemiripan dengan kasus Munir. Mirna meninggal setelah meminum kopi di salah satu mal di Jakarta pada bulan Januari 2016. Saat penulisan buku ini, tersangka sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya yaitu JW, dan berkasnya dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, sebagai pakar hukum pidana menilai bahwa sebaiknya polisi menggunakan salah satu doktrin kausalitas dalam memecahkan masalah tersebut. Kesalahan dalam menetapkan doktrin kausalitas akan menyebabkan ketidakrelevan dalam menentukan perbuatan yang terjadi yang menjadi sebab kematian Mirna. Harus ditemukan suatu perbuatan yang saling berhubungan dengan kematian Mirna, dan hal ini tidak mudah. Kesulitan terbesar kasus ini adalah belum ditemukannya perbuatan yang memasukkan sianida ke dalam minuman Mirna. Jadi, disinilah pentingnya ajaran kausalitas ini, terkait dengan seberapa dalam pemahaman hakim dalam menggunakan ajaran ini, dalam melihat hubungan antara suatu perbuatan dengan perbuatan lain yang menimbulkan akibat, dan menentukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang.
Ajaran kausalitas tidak diatur dalam KUHP, maka dalam menentukan kausal verban, hakim harus mencarinya dari doktrin. Meskipun ajaran kausalitas membantu dalam menentukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, namun praktiknya tidak semudah yang dipikirkan. Sulit menentukan perbuatan pidana yang menjadi sebab. Bisa saja ada beberapa perbuatan yang satu sama lainnya saling berhubungan. Setelah dilakukannya penelusuran terhadap berbagai literatur kepustakaan Indonesia, ternyata studi maupun kajian terhadap ajaran kausalitas dalam hukum pidana di Indonesia belum ada yang melakukannya, sehingga dapat dikatakan bahwa kajian ini masih orisinal. Dalam hukum pidana Indonesia, ajaran kausalitas digunakan dalam tindak pidana material dan tindak pidana kualifikasi oleh akibatnya, serta tindak pidana komisi yang tidak murni. Sementara untuk tindak pidana formil, ajaran kausalitas tidak digunakan. Ajaran kausalitas memiliki hubungan yang erat dengan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri kehidupan manusia atau sebab yang menyebabkan kematian seseorang. Salah satu tindak pidana yang menyebabkan kematian yang menimbulkan kerumitan dalam menentukan hubungan sebab akibatnya adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan bagian dari tindakan pidana material atau material delit. Dalam menentukan penyebabnya kematian seseorang, KUHP tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan apa saja yang mengakibatkan matinya seseorang. Karena itu, ajaran kausalitas sangat diperlukan untuk menentukan relasi antara sebagai perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa yang lain. Dalam konteks ini, ajaran kausalitas menjadi penting. Tidak saja menentukan penyebab kematian seseorang, tapi juga atribusi pertanggungjawaban pidana pelaku. Untuk memahami kausalitas dengan baik, maka harus bisa menjelaskan beberapa hal penting. Pertama, jenis-jenis entitas yang dapat menjadi sebab munculnya akibat. Kedua, waktu atau keadaan yang mengaruhi munculnya sebab tersebut. Dan ketiga, lalu akibat yang muncul setelah faktor-faktor penyebab itu terjadi. Ketiga hal tersebut suatu sama lain saling berhubungan sehingga bukan sesuatu yang berdiri sendiri dan terpisah. Selanjutnya, penghapusan hukum pidana atau alasan pembenar dan pemaaf. Alasan penghapus pidana merupakan alasan yang dapat menghapuskan hukuman pidana bagi seseorang yang melakukan suatu tindakan pidana. Alasan tersebut dapat berupa alasan pemaaf atau alasan pembenar. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang berisikan mengenai penghapusan pidana bagi seseorang korban tindak pidana perdagangan orang ketika korban tersebut melakukan suatu tindakan pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi, pasal tersebut belum menjelaskan alasan apa yang menghapuskan hukum pidana bagi korban, padahal alasan pemaaf dan alasan pembenar mempunyai dasar yang berbeda dalam penghapusan pidana. Baiklah, pengertian alasan pembenar yaitu berdasarkan pengertian alasan pembenar terdiri dari dua unsur, yaitu pertama, hapusnya sifat melawan hukum. Dalam alasan pembenar, sifat melawan hukum ini terhapuskan karena undang-undang memberi pengecualian terhadap hal ini. Karena ada alasan-alasan tertentu yang menghapuskan sifat melawan hukum tersebut. Misalnya melaksanakan ketentuan undang-undang dalam pasal 50 KUHP. Yang kedua, dari suatu perbuatan. Perbuatan dibagi dalam dua bentuk yang berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif adalah setiap gerakan otot yang dikehendaki dan diadakan untuk menimbulkan akibat. Menurut Mueljatno, bukan merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana, sehingga juga tidak ada tindak pidana dalam hal-hal sikap jasmani yang orangnya sama sekali pasif
yaitu tidak dikehendaki olehnya karena dipaksakan oleh orang, tidak dimasukkan ke dalam makna kelakuan. B. Gerakan refleks, tidak dapat dinamakan kelakuan. Yang C. Sikap jasmani yang diadakan dalam keadaan tidak sadar atau mengigau, berbuat dalam keadaan hipnos, dalam keadaan mabuk, dan sebagainya, juga tidak dapat dinamakan kelakuan. Perbuatan pasif adalah sikap tidak berbuat dan merupakan sifat fisik yang berdiam diri saja, tidak melakukan gerakan otot untuk melakukan gerakan fisik yang diperintahkan oleh undang-undang. Sifat melawan hukum dari sesuatu perbuatan pidana ini dihapuskan dalam alasan pembenar, maka perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang ini merupakan perbuatan yang patut dan benar. Alasan pemaaf. Berdasarkan pengertian alasan pemaaf terdiri dari dua unsur, yaitu pertama, perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan dibagi dalam dua bentuk yang berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif adalah setiap gerakan otot yang dikehendaki dan diadakan untuk menimbulkan akibat, sedangkan perbuatan pasif adalah sikap tidak berbuat dan merupakan sifat fisik yang berdiam diri saja, tidak melakukan gerakan otot untuk melaksanakan gerakan fisik yang diperintahkan oleh undang-undang. Menurut para ahli hukum, jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum suatu unsur melawan hukum, maka pengertian melawan hukum di situ berarti tanpa hak atau tanpa wewenang. Antara lain oleh D. Simons mengatakan bahwa menurut anggapan umum melawan hukum itu mempunyai pengertian tanpa hak sendiri. Perbuatan melawan hukum itu dapat berupa suatu tindakan pidana, karena tindak pidana itu merupakan perbuatan yang melanggar perintah atau larangan sepanjang undang-undang tidak mengecualikan. Yang kedua, tidak mampu bertanggung jawab. Menurut Memory van Tolisiting, menjelaskan secara langsung yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab terdiri dari dua hal, yaitu dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah, dengan kata lain dalam perbuatan dipaksa. Dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu, atau nafsu, patologi, gila, pikiran tersesat, dan lain sebagainya. Di dalam alasan pemaaf, seseorang tidak dapat dipidana karena seorang tersebut tidak mampu bertanggung jawab, meskipun perbuatan yang dilakukan oleh tersebut tetap merupakan perbuatan pidana. Contoh kasus alasan pembenar dan pemaaf. Sebagai contoh kasus mengenai hal tersebut yaitu sebagai berikut. Seperti pada perbuatan yang dilakukan oleh korban dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan, orang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan, orang yang berbunyi korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak dipidana. Bunyi penjelasan pasal tersebut yaitu yang dimaksud dengan dipaksa dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang atau korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Berdasarkan bunyi dan penjelasan pasal tersebut, kita dapat menganalisa bentuk alasan pemaaf atau pembenar yang membuat korban tersebut tidak dipidana jika melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Jika seseorang atau korban melakukan tindak pidana kemudian tidak dijatuhi hukuman pidana, berarti terdapat dasar hukum dan alasan yang membuat korban tidak dapat dipidana. Seseorang dapat dijatuhi hukum pidana apabila ia sudah memenuhi dua rumusan, yaitu perbuatan dan kesalahan. Masing-masing rumusan ini terbagi ke dalam beberapa unsur yang berupa satu perbuatan atau kelakuan dan akibat atau perbuatan B melawan hukum. Memenuhi rumusan
memenuhi rumusan undang-undang, tidak ada alasan pembenar. Kedua, kesalahan. Ada bagiannya yaitu A. Kemampuan bertanggung jawab. B. Hubungan sikap batin dan dari pelaku dengan perbuatannya berupa adanya kesengajaan atau kealpaan. C. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau penghapusan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku atau tidak ada alasan pemaaf. Seseorang akan dijatuhi hukum pidana atau pembinaan maka harus memenuhi dua rumusan tersebut yang berupa perbuatan plus kesalahan atau pembidanaan. Akan tetapi, di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan, orang menyebutkan bahwa korban tidak dapat dipidana. Satu alasan dasar yang membuat korban tidak dapat dipidana di antara dua alasan yang berupa alasan pemaaf atau alasan pembenar sehingga menyebabkan korban tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak dipidana jika ia melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana pedagang orang. Berdasarkan penjabaran secara lengkap mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar tersebut, maka dapat diketahui bahwa pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang-orang merupakan bentuk alasan pemaaf dalam penghapusan pembinaan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ketika melakukan suatu tindakan pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Alasan pemaaf yang menghapuskan pembinaan bagi korban tindak pidana perdagangan orang tersebut berdasarkan hapusnya unsur kesalahan seseorang korban tindak pidana perdagangan orang. Korban melakukan sesuatu perbuatan yaitu tindak pidana akan tetapi korban dalam melakukan tindak pidana terdapat paksaan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.